lain, DXY ataupun US dollar di grafik H4 sesuai dengan perkiraan kita bergerak mengalami penurunan. Dia gagal untuk mengalami kenaikan lebih lanjut dan break areal, atau mungkin saja ini sekedar tes areal Fibonacci retracement 0%. Jika memang ternyata terjadi penurunan lanjutan, maka di bawah 0% artinya penurunan akan resmi terkonfirmasi sebagai tren yang berlanjut. Di sisi lain, jika melihat dari grafik daily ataupun harian, kita kembali mendapatkan pola candle yang cukup panjang dengan tail atas ataupun tail bawah, lalu kemudian dengan small body. Dan ini menandakan ada keraguan untuk menahan posisi sell dari US dollar, tapi hal tersebut bisa saja berubah esok malam. Tapi untuk hari ini, perkiraan kami maka akan terjadi pullback ataupun kenaikan. Dikarenakan posisinya dia sudah dua candle berada di dalam jalur penurunan tersebut. Atau kita asumsikan kembali ke dalam track dari rising wedge. Nah, kalaupun misalkan kita ingin menyesuaikan, maka trendline akan kita pindah ke bagian paling atas atau bagian top. Maka yang akan kita dapatkan adalah kurang lebih pola tersebut memang berada dalam jalur penurunan sebagai correction. Nah, kita belum tahu apakah nantinya akan menembus zona support 105.55 atau justru kembali mengalami rebound. Nah, sementara di sisi lain, US Treasury Yield di grafik daily kita tetap mengharapkan kaitannya dengan pola head and shoulder yang sampai saat ini sedang menguji areal neckline. Ya, meskipun kemarin sempat turun sedikit di bawah neckline, tapi kita belum asumsikan dia tembus karena kita masih butuh candle kedua ataupun dua candle beruntun yang tetap berada di bawah jalur neckline tersebut. Nah, otomatis di grafik H4 pun akan mengisyaratkan adanya potensi head and shoulder yang sama dan kita sedang melihat proses yang mungkin saja akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setidaknya ada satu hari ke depan sampai keputusan tersebut diketuk palu oleh FOMC ataupun Federal Reserve. Technical View 26 Juli 2022 jam 1 siang. Kita akan langsung terlihat dari Gold Daily, di mana grafik daily menunjukkan potensi candle yang sesuai dengan harapan. Kemarin Shooting Star kemudian sempat mengalami kenaikan, tapi akhirnya ditutup dengan bearish dan black candle, dan ini masih tetap dalam jalur Shooting Star. Sehingga kita mengharapkan adanya pola penurunan untuk hari ini persis dengan apa yang kita bicarakan di live streaming kemarin. Tentunya pola penurunannya kita tidak harapkan terlampau dalam, melainkan maksimum mungkin saja areal low ataupun bahkan areal pembukaan yang ada di candlestick 21 Juli. Dan itu berarti 1696 atau mungkin saja hanya sekedar mencapai level 1700. Nah, tapi tentunya kita akan mensiasati hal tersebut sampai at least menjelang pertemuan Fed. Dan itu berarti menjelang pengumuman di esok malam. Nah, kalau perhatikan dari zona ini, jelas 1734 masih cukup kuat, lalu kemudian tertinggi kemarin tertahan di 1739, tapi gagal untuk ditutup di atas resisten. Dan itu berarti pola penurunan lah yang memang sangat layak untuk terjadi. But anyway, kita lihat terlebih dulu. Suggestion ataupun skema yang kita inginkan adalah sell on rally di 1725, 1727 dengan target pertama 1719 dan 1713.00 sebagai target maksimal. Dan stop loss kita gunakan 1733. Kita cocokkan apakah posisinya sudah aman atau justru bermasalah. Ya, ternyata kenaikan pagi hari tertahan di zona 1727.90 dan penurunan sudah berada di 1717.70. Oke, that means good. TP pertama sudah tersentuh. Nah, kita akan lihat apakah kita masih akan tetap melakukan sell atau justru siap berbalik buy. Nah, di grafik H4-nya jelas area expanding wedge yang seharusnya sudah tembus tapi gagal, dan itu berarti false breakout memang terjadi dua kali dan kita asumsikan inilah double top. Kalau Anda melihat ini sebagai double top yang sama, itulah sebabnya potensinya seharusnya dia mengalami penurunan. Tapi dia kembali ke neckline dan ini kita anggap sebagai false double top. Nah, berarti saya akan abaikan double top tersebut. Saya akan lebih menilai dari sisi resisten ini. Nah, posisinya, kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, jelas dia berada di kisaran 23.6%, 38.2%, dan juga 50%. Ekspektasi untuk hari ini tentunya kita akan mendapatkan pola penurunan sampai at least 50% Fibonacci retracement di 1709. Nah, demikian pula jika kita cek di grafik H1, yang mana kalau Anda perhatikan areal yang terbentuk
swing high pertama kali, kemudian sedikit short correction, lalu kemudian dia swing high dan rally mentok di 1739, kembali terkoreksi terbatas, lalu kemudian dia rebound tapi tidak lebih tinggi, dan lalu kemudian dia mengalami penurunan. Dan tadi pagi sampai hari ini atau sampai detik ini dia sempat mengalami tes resisten 1727. Nah, yang saya maksud adalah jika Anda melihat hal tersebut, maka kita akan tarik garis dari sini dan kita akan mendapatkan pola yang kita sebut dengan head and shoulder. Yes, head and shoulder kali ini kita mendapati sebagai head and shoulder kompleks di mana head atau bagian head memiliki dua area. Ya, berarti ini bagian left shoulder, ini bagian head, ini juga bagian head, dan ini adalah bagian right shoulder. Nah, saya rasa sudah cukup untuk bagian right shouldernya sehingga penurunan masih tetap bisa berlanjut. Itulah sebabnya Anda bisa memiliki opsi menahan posisi sell Anda jika sampai dia tembus di bawah 1716. Dengan asumsi kalau memang ini bagian head-nya, maka kita harapkan penurunan akan setinggi bagian head. Saya ambil saja areal tengahnya kurang lebih di areal tersebut, sehingga nantinya kita akan mendapatkan areal target kurang lebih sampai 1694 maksimum. Dan bisa saja hanya terhenti di 1702, dan itu yang kita harapkan. Tapi perhatikan, yang cukup menarik, kalau memang targetnya sampai 1694, ternyata juga adalah areal support yang sempat ditembus di bagian ini. Ini tanggal 21 Juli, dan kalau kita extend garisnya, ternyata mentok tepat di areal 1694. So, prepare untuk areal buy-nya yang saya perkirakan adalah jika memang terjadi penurunan sampai zona 1694 atau 1702, itu adalah zona demand yang memungkinkan dia akan memberikan perlawanan. Walaupun untuk hari ini saya tidak mengharapkan kenaikan di malam hari akan kembali muncul 1730, melainkan dia akan stay di kisaran 1710 sampai 1720 saja. Nah, hal tersebut dikaitkan dengan potensi berita yang paling besar dinantikan oleh market adalah kaitannya dengan posisi dari FOMC meeting besok malam. Artinya, sideway kemungkinan akan berada di kisaran 1705 sampai 1735, walaupun dengan extension sampai maksimum 1694. Ini juga sama dengan areal yang kita tandai tadi. Nah, dengan demikian pula kita lalu kemudian bagaimana dengan outlook crude oil sendiri? Oke, dari crude oil, grafik daily justru mencerminkan adanya permasalahan di bagian support yang ternyata lagi-lagi tertahan. Meskipun kemarin sempat swing low yang cukup dalam, kurang lebih dia tertahan sampai level 93.02, lalu kemudian dia rebound dan ditutup di 96.43. Oke, berarti sampai saat ini areal ini masih cukup bagus, tapi lihat yang saya temukan. Kalau Anda perhatikan swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, maka saya anggap 3 wave terakhir ini, saya asumsikan ini left shoulder, ini bagian head, dan inilah bagian right shoulder. Yang artinya, kalau kita gunakan ini sebagai inverse head and shoulder, maka neckline akan berada di kisaran ini. Berarti, kalaupun misalkan nantinya dia akan terjadi penembusan, maka penembusan yang paling kita nantikan adalah penembusan di level neckline 100.10. Ya, sampai saat ini dia selalu tertahan di 98, 99. Jadi ada 3 area atau 2 area lebih tepatnya, 98 sampai 100 itulah zona resisten yang harus Anda waspadai. Kalau ternyata berhasil tembus, oke, Anda bisa tahan posisi buy Anda dikarenakan kita mencurigai ini sebagai inverted head and shoulder. Sementara di grafik H4-nya justru sekarang sedang mengalami rejection terlebih dulu. Tapi ini akan juga sangat menentukan. Artinya, kalau misalkan kita deteksi inverted head and shoulder di grafik daily, di grafik H4 pun memiliki hal yang sama, left, head, dan ini right shoulder, maka penembusan pertama dari level 98 adalah peluang pertama untuk mempertahankan posisi buy Anda. Sementara untuk posisi keduanya, kalau kita tarik neckline dari titik ini, akan didapatkan areal kurang lebih mungkin saja lebih rendah, bukan hanya di level 100, melainkan kita tinggal tunggu saja penembusan di level 99 ataupun 100.30-an. Ya, berarti skema untuk pagi ini di mana kita memberikan suggestion untuk melakukan buy on dip 94.80 ataupun 95.00 untuk target maksimum 97 dan stop loss 93.80, bisa saja Anda rubah atau Anda lakukan follow buy begitu Anda melihat penembusan di atas level 100. Dan target terdekatnya adalah 102 yang memungkinkan, dan kalau ternyata dia tembus 0% ini, of course Anda sangat diizinkan untuk mempertahankan posisi buy Anda sampai at least resisten berikutnya 105. Tentunya stop loss tetap akan kita
amati ataupun kita pertahankan di level 93. Nah, Anda tinggal memilih apakah Anda akan melakukan medium term ataupun short term saja. Yang jelas, skenario dari apa yang sempat kita lakukan di live streaming adalah kaitannya dengan support di 90 dan resisten di area 100. Apakah tetap akan melakukan sideway atau justru saatnya break? Nah, di grafik H4 untuk pound sterling, kita mendapatkan pola megaphone atau kita sebut dengan expanding wedge, tapi ini memang mirip dengan megaphone yang cukup besar. Jadi kalau misalkan perhatikan, sebetulnya yang paling ideal adalah turun atau kurang lebih koreksi singkat. Ya, koreksi singkatnya kita andalkan area long white candle ini, berarti kita tentukan level 50%-nya. Perkiraan saya kurang lebih ada di 2015 atau 1.2015. Itulah sebabnya kalau misalkan lihat penurunan tadi pagi di 1.2043, kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan buy on dip tersebut. Tapi kalau memang ternyata dia lanjut tembus atau langsung tembus begitu saja, maka Anda harus make sure atau pastikan dua candle berikutnya tetap di atas level resisten 1.2079. Nah, kalau kita lihat dari grafik daily-nya, lebih meyakinkan lagi karena kemarin high wave candle ataupun ini adalah hanging man digagalkan oleh posisi candlestick yang bullish. Walaupun kalau Anda lihat secara seksama, ini lebih kepada spinning top kembali. Jadi tetap saja, begitu dia tembus 2080-an pun, maka kita akan berhadapan dengan resisten yang cukup tangguh berikutnya di 1.2160. Itulah sebabnya, kalau misalkan melihat skenario pagi tadi, kami tetap menyarankan untuk lakukan buy di 2010 ataupun 2030 dengan target maksimumnya adalah 2140. Of course, Anda harus waspada di 2080. Begitu dia tidak tembus, ada gejala tidak tembus, Anda exit dan Anda perhatikan level support berikutnya. Begitu dia tembus di bawah 1.1960, Anda boleh follow sell atau switch menjadi strategi sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.